Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adapun judul materi yang dibawakan ialah pembelajaran efektif bermuatan karakter. Kelompok yang presentasi ini untuk pertemuan yang ini, yang pertama itu Al-Mukminul Muhaimin, yang kedua Nurul Salsabila, yang ketiga Salwa Mayasari. Dan konsep strategi pembelajaran efektif. Strategi pembelajaran efektif adalah strategi yang bukan hanya bertujuan untuk mencapai pendidikan kognitif saja, melainkan bertujuan untuk mencapai dimensi yang lainnya. Di antaranya, sikap dan keterampilan efektif berhubungan dengan volume yang sulit diukur karena menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam. Afeksi juga dapat muncul dalam kejadian behavioral yang diakibatkan dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Kemampuan aspek efektif berhubungan dengan minat dan sikap yang dapat bertanggung jawab, kerjasama, disiplin, komitmen, percaya diri, jujur, menghargai pendapat orang lain, dan kemampuan mengendalikan diri. Semua kemampuan ini harus menjadi bagian dari tujuan pembelajaran di sekolah yang akan dicapai melalui kegiatan pembelajaran yang tepat. Nilai-nilai karakter dalam strategi pembelajaran efektif, pemikiran atau perilaku harus memiliki 2 kriteria untuk diklasifikasikan sebagai ranah efektif. Pertama, perilaku melibatkan perasaan dan emosi seseorang. Kedua, perilaku harus tipikal perilaku seseorang. Kriteria lain yang termasuk ranah efektif adalah intensitas, arah, dan target. Intensitas menyatakan derajat atau kekuatan dari perasaan. Arah perasaan berkaitan dengan orientasi positif atau negatif dari perasaan yang menunjukkan apakah perasaan itu baik atau buruk. Ada 5 tipe nilai karakteristik efektif yang penting, yaitu sikap, minat, konsep diri, nilai moral. C. Proses pembentukan sikap dalam strategi pembelajaran efektif. Terbentuknya sebuah sikap pada diri seorang tidaklah secara tiba-tiba, tetapi melewati proses yang terkadang cukup lama. Proses ini biasanya dilakukan lewat pembiasaan dan modeling. Ada 2, yaitu pertama, pola pembiasaan. Dalam proses pembelajaran di sekolah, baik secara disadari maupun tidak, guru dapat menanamkan sikap tertentu kepada siswa melalui proses pembiasaan. Misalnya, sikap siswa yang setiap kali menerima perilaku yang tidak menyenangkan dari guru. Satu contoh, mengejek atau menyinggung perasaan anak. Maka lama-kelamaan akan timbul perasaan benci dari anak yang pada akhirnya dia juga akan membenci pada guru dan mata pelajarannya. Untuk membalikannya pada sikap positif bukanlah pekerjaan mudah. Yang kedua, modeling. Pembelajaran sikap dapat juga dilakukan melalui proses modeling, yaitu pembentukan sikap melalui proses asimilasi atau proses percontohan. Salah satu karakteristik anak didik yang sedang berkembang adalah keinginan untuk melakukan peniruan, imitasi. Hal ini yang ditiru itu adalah perilaku yang diperagakan atau didemonstrasikan oleh orang yang menjadi idolanya. Prinsip peniruannya inilah yang disebut dengan modeling. Jadi modeling adalah proses peniruan anak terhadap orang lain yang menjadi idolanya atau orang yang dihormatinya. D. Model-model strategi pembelajaran efektif. Setiap strategi pembelajaran sikap pada umumnya menghadapkan siswa pada situasi yang mengandung konflik atau situasi problematis. Melalui situasi ini diharapkan siswa dapat mengambil keputusan berdasarkan nilai yang dianggapnya baik. Di bawah ini disajikan beberapa model strategi pembelajaran pembentukan sikap. Ada 5.
Itu pertama model konsiderasi, yang kedua model pengembangan kognitif, yang ketiga teknik mengklarifikasikan nilai, empat mengembangkan moral kognitif, yang kelima model non-direktif. Prosedur penerapan strategi pembelajaran efektif di kelas. Pemakalah menerapkan pembelajaran efektif saat di kelas dengan pembagian 5 kelompok. Setiap kelompok diberikan suatu permasalahan yang ada pada diri seorang peserta didik dengan permasalahan yang ada di lingkungan keluarga, yaitu korupsi yang terjadi pada orang tuanya. Di sini dalam setiap kelompok dihadapkan suatu permasalahan tersebut yang kemudian setiap kelompok harus memberikan solusi tentang bagaimana masa depan seorang peserta didik jika orang tuanya korupsi. F. Variasi pengembangan perangkat penilaian strategi pembelajaran efektif. 1. Pengukuran rahan efektif. Dalam memilih karakteristik efektif untuk pengukuran, para pengelola pendidikan harus mempertimbangkan rasional, teoritis, dan program sekolah. Masalah yang timbul adalah bagaimana rahana efektif akan diukur, isi dan validitas konstruk ranah efektif tergantung pada definisi operasional yang secara langsung mengikuti definisi konseptual. 2. Pengembangan instrumen penilaian efektif. Ditinjau dari tujuannya, ada 5 macam instrumen pengukuran rahan efektif, yaitu instrumen 1. Sikap, 2. Minat, 3. Konsep diri, 4. Nilai, dan 5. Moral. G. Kelemahan strategi pembelajaran efektif. Kelemahan strategi pembelajaran efektif ada 4. Yang pertama itu, selama ini proses pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku cenderung diarahkan untuk pembentukan intelektual. Dengan demikian, keberhasilan proses pendidikan dan proses pembelajaran di sekolah ditentukan oleh kriteria secara intelektual. Yang kedua, sulitnya melakukan kontrol karena banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sikap seseorang. Yang ketiga, keberhasilan pembentukan sikap tidak bisa dievaluasi dengan segera. Berbeda dengan keberhasilan pembentukan kognisi dan aspek keterampilan yang hasilnya dapat diketahui setelah proses pembelajaran berakhir. Yang keempat, pengaruh kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi yang menyuguhkan aneka pilihan program acara berdampak pada pembentukan karakter anak. H. Peran strategi pembelajaran efektif dalam pembangunan karakter peserta didik. Peran strategi dalam pembelajaran efektif dapat membangun nilai-nilai sebagai berikut, yaitu ada 4. Yang pertama, kejujuran. Peserta didik harus belajar menghargai kejujuran dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, integritas. Peserta didik harus mengikatkan diri pada kode nilai, misalnya moral dan artistik. Yang ketiga, adil. Peserta didik harus berpendapat bahwa semua orang mendapat perlakuan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Yang keempat, kebebasan. Peserta didik harus yakin bahwa negara yang demokratis memberi kebebasan yang bertanggung jawab secara maksimal kepada semua orang. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau materi kita kurang baik dalam presentasi hari ini. Mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.